Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja, tetap semangat, optimis, sehat, dan sukses selalu. Nah, teman-teman semuanya seperti biasa, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman semuanya tidak ketinggalan dengan video atau konten-konten saya yang terbaru, dan saya tetap optimis, tetap semangat, tetap konsisten untuk selalu menginformasikan berita-berita yang sudah barang tentu berkaitan erat dengan sepak bola. Baik, terima kasih guys. Kali ini saya akan sedikit menginformasikan terkait dengan Garuda Calling. 28 pemain yang dipanggil oleh seorang Patrick Kluivert dan beberapa krunya, yang dimana ada Alex Pastor, kemudian ada Denny Lansat. Ternyata ada beberapa pemain-pemain yang pada kualifikasi kemarin juga, kemudian juga pada laga FIBA Matchday, mereka menjadi salah satu skuad inti ya. Bahkan juga selama 90 menit mereka dimainkan. Namun, tidak tahu juga alasan seperti apa, dan saya berpikir bahwa yang lebih tahu alasan yang sangat mendasar yaitu seorang Patrick Kluivert sendiri. Nah, pemain-pemain yang tidak dipanggil diantaranya kalau saya melihat bahwa pemain-pemain lama juga yang kemarin di era Sintayong mereka sangat menjadi salah satu ikon juga, salah satu andalan di mana kita lihat ada Marcelino Ferdinand, kemudian kalau kita mau lihat juga ke Eropa yang menjadi salah satu penggawa timnas Indonesia juga yang memang tidak bisa tergantikan, bahkan juga kadang-kadang menjadi starter. Kita lihat ada Miss Hilgers, kemudian ada juga seperti Rafael Struijk, kemudian juga kalau kita melihat seorang jenderal lapangan tengah yang juga pada era Sintayong itu dia sangat dipercayakan, yaitu Ivar Jenner, Asnawi Mangku Alam, Arhan, dan seorang kiper ya, itu tidak dipanggil. Nah, sudah barang tentu yang mengetahui alasan mendasarnya yaitu pasti seorang Patrick Kluivert. Nah, untuk itu saya mungkin ingin mempertegas kepada teman-teman semuanya bahwa yang saya dengar, yang saya menganalisa, pertama kita mulai dari Marcelino Ferdinand. Secara eksplisit, secara umum, alasan yang sangat mendasar yaitu jang bermain di klub. Itu yang menjadi salah satu alasan yang sangat mendasar, jam bermain di klub. Ya, karena kita tahu bahwa ketika seseorang pemain itu banyak diturunkan atau banyak dimainkan di klubnya masing-masing atau di klubnya, itu menjadi salah satu indikator, menjadi salah satu pengalaman, ya, pengalaman karena dengan segala macam jam terbangnya, kemudian pengalamannya, kemudian di situ juga dia bisa mencoba secara fisik ya, nafasnya, itu menjadi salah satu barometer penting, ya. Saya melihat bahwa seorang Marcelino itu jarang dimainkan atau diturunkan sebagai starter di klubnya, di Oxford United. Kemudian juga sekarang ini kan dia sudah mulai berlabuh di salah satu klub baru, namun juga belum terlalu eksis ya, belum mendapat jati dirinya, belum diberi kesempatan. Nah, itu menjadi salah satu alasan yang sangat mendasar sehingga dia tidak dipanggil. Kemudian juga kebanyakan pemain yang tidak dipanggil itu kemungkinan besar karena pasti cedera, ya, cedera berat atau cedera ringan. Apalagi ini kan kalau kita berbicara ansinya timnas Indonesia, apalagi ini kan partai hidup mati, partai penting ini, dua laga ini
180 menit ini ketika kita manfaatkan dengan baik, maka mimpi besar kita untuk masuk di Piala Dunia akan terwujud. Oleh karena itu memang sangat selektif sekali, ya, sangat selektif dilakukan oleh seorang pelatih Clipper, Alex Pastor dan Danny Lanzat, sehingga memang bisa mengamankan skuadnya, ya. Dia tahu kemarin ada Martin Paes dan kemarin juga ada Oli Robeni pada laga Piala Presiden kan, jadi tackle habis-habisan dan cedera berat. Nah, selama 2 bulan dia masa penyembuhan, alhamdulillah dia juga dipanggil masuk dalam skuad 28 pemain atau Garuda Calling untuk berlaga di ronde keempat nanti. Nah itu biasanya alasan yang paling mendasar. Nah kemudian juga alasan yang ketiga juga terkadang pemain tersebut menderita sakit ya, artinya posisi kebugaran fisiknya. Nah itu juga menjadi salah satu faktor yang paling dominan yang sangat mempengaruhi performanya ketika dia dilibatkan, maka dia punya eksistensi, dia punya penampilannya nanti tidak maksimal. Sehingga itu diantisipasi oleh seorang Patrick Clipper. Nah, kita tahu bahwa seperti yang terjadi dialami oleh seorang Ratnar Uratmangun, ya. Ratnar Uratmangun kan beberapa laga kemarin itu kan dia tidak bisa hadir, dia tidak dipanggil oleh seorang Patrick Clipper lantaran sakit. Mungkin dia terkena virus, nah sehingga itu menjadi salah satu dasar untuk seorang PT Clipper untuk tidak memanggil dia. Nah, tapi saat ini dia sudah kembali bugar, sehat, kuat seperti biasa, dan dia bisa bergabung, bermain, membela tim Indonesia bersama rekan-rekannya di ronde keempat Oktober nanti. Nah itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sebagaimana yang dialami oleh Miss Hilgers, ya, persoalan transfernya, nasib di klubnya. Jadi persoalan transfer pemain ini juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan sehingga pemain itu tidak dipanggil untuk membela tim Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Miss Hilgers yang beberapa bulan kemarin pada saat laga FIBA Matchday juga kan dia tidak dipanggil. Dia tidak dipanggil oleh Patrick Clipper, oleh PK untuk bermain di laga FIBA Matchday karena dia sementara mengurusi proses perpindahannya dari klub FC Twente, kalau saya dengar-dengar kemarin itu ke Crystal Palace, jadi dari klub satu ke klub lainnya. Nah itu belum terjadi, belum mendapatkan kepastian, sehingga dia juga masih konsen memikir dia punya masa depan di klub. Nah mungkin sudah ada komunikasi ya, komunikasi secara intens dengan Patrick Clipper. Nah akhirnya PK memutuskan bahwa tidak memanggil seorang Miss Hilgers. Padahal kalau kita mau melihat bahwa seorang Miss Hilgers ini kan merupakan salah satu pemain andalan, pemain yang tiap kali timnas melakoni pertandingan itu sering menjadi starter. Kalau menggunakan 4 back, berarti dia selalu berpasangan dengan J.I. Jazz, ya, berpasangan dengan J.I. Jazz di back tengah. Di samping bek kanan itu ada Kevin Dix, kemudian di bek kiri itu ada Kelvin Verdong. Nah, biasanya kalau Mas Hilgers mengalami akumulasi kartu, kemudian ada mengalami cedera, itu diganti oleh Rizky Ridho. Nah, saya pikir bahwa itu alasan-alasan yang sangat mendasar, sehingga memang PT Clipper tidak memanggil pemain-pemain yang tadi itu. Jadi, harus kita optimis, harus kita terima itu. Karena PT Clipper ini sangat selektif. Apalagi ini kan dia menyusun tim ini yang betul-betul siap bermain di ronde keempat. Baik itu siap mentalnya, kemudian siap kekompakannya, dan ketenangannya. Kemudian juga para pecinta sepak bola tanah air dimanapun berada, yang saya mau sampaikan di sini bahwa kita punya back belakang itu ada 5 orang. Rizky Ridho, J.I. Jazz, kemudian ada Kevin Dix, Jordi Amat, Jason Hubner, ya, Jason Hubner. Namun ketika laga FIBA Matchday kemarin, seorang Patrick Clipper ini dia mencoba banyak strategi, 3-4-3, kemudian dia strategi pakai
back 4 di belakang, kemudian pakai back 3 di belakang, ya. Jadi itu dia mau mencari formula yang tepat. Nah, sekarang ini jadi persoalan, kira-kira siapa yang mau berpasangan dengan Jay Ijes? Kalau kita mau melihat dari laga FIBA Base kemarin, di mana seorang pelatih Clipper, dia memasangkan Jay Ijes dengan Kevin Diggs. Kemudian dia memasangkan Rizky Ridho dan Jordi Amat. Ya, Jordi Amat. Nah, kalau kita mau mengacu pada ronde keempat, sudah pasti yang intinya kan yang jadi menjadi starter di belakang itu pasti Jay Ijes. Nah, yang jadi persoalan di sini sekarang dia mau memasangkan Jay Ijes dengan siapa? Apakah dia mau menggunakan formasi yang kemarin melawan Libanon? Jay Ijes dipasangkan dengan Kevin Diggs di back tengah, atau seperti biasa 4 back, Jay Ijes dipasangkan dengan Rizky Ridho, karena kan Rizky Ridho kan tidak dipanggil. Berarti opsi penggantinya itu Rizky Ridho pasti. 4 back berarti Kelvin Perdong, Rizky Ridho, Jay Ijes, dan Kevin Diggs. Nah itu formasi lama. 4 back di belakang. Tapi kalau menggunakan formasi yang kemarin lawan Lebanon, karena kita lihat bahwa laga kemarin melawan Lebanon juga itu seorang Kevin Diggs bermain dengan Jay Ijes sangat rapi, sangat tenang di belakang, menggambarkan, memperlihatkan betapa kolaborasi lini belakang yang sangat aktif, yang sangat komunikasi, ya, yang sangat komunikatif. Ya itu. Sekarang dia seorang PK dilema, ya. Kita berdoa saja, kita berdoa, kita serahkan semua kepada Pelatih Clifford dan Alex Pastor dan Lansat beserta kru kepelatihan lainnya, kita serahkan semua kepada mereka, ya, formasi terbaik seperti apa, karena memang mereka pasti seorang PK sudah ada gambaran, dia sudah mempunyai gambaran yang utuh bahwa formasi mana yang dia mau pakai ketika menghadapi Arab Saudi dan Irak nanti. Nah, yang jelas kita sebagai fans, sebagai masyarakat Indonesia, kita tetap mendukung, tetap berdoa, support, sehingga PK bisa tenang dan bisa memberikan atau meracik strategi yang memang betul-betul bisa meladeni permainan Arab Saudi dan Irak, dan kemudian para pemain bisa tetap semangat, optimis, menampilkan kebolehan-kebolehan, menampilkan yang terbaik kepada bangsa dan negara, dan insya Allah mudah-mudahan timnas kita bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Para pecinta sepak bola tanah air dimanapun berada, itulah tadi informasi singkat, penting, dan menarik. Semoga bermanfaat, semoga dapat menjadi tambahan referensi kepada para pecinta sepak bola tanah air dimanapun berada. Bravo Indonesia, salam olahraga.